mama jahat katanya gitu. Anak saya tinggal di Australia kan, mama jahat katanya. Loh kenapa mamanya bilang mama jahat katanya? Mama gak sayang aku katanya. Kenapa mama gak sayang aku? Mama mau taruh aku di foster katanya. Saya bilang apa foster? Oh, foster itu tempat anak yang penitipan. Terus mamanya bilang kapan mama ngomong gitu? Mama gak pernah ngomong. Pernah katanya gitu. Ingat waktu kecil katanya dia mungkin mau disuruh makan, kalau nggak mau ancaman-ancaman seperti itu. Rupanya di anak itu terekam, Bu. Mama nggak sayang dia lagi, mau taruh aku di foster. Padahal cuma sekali diucapkan. Cuma sekali ngomong. Selamat datang di Podium Podcast Holy Stadium bersama dengan Pastor Tina Agung Purnomo. Hidup yang diubahkan akan mengubahkan hidup orang lain. Narasumber kita kali ini adalah Pastor Tony Mulia. Silahkan like, comment, and share bila Anda diberkati dengan tayangan ini. Dan subscribe untuk update video terbaru. Selamat menyaksikan. Bertemu lagi dengan saya, Pastor Tina Agung Purnomo dalam Podium Podcast Holy Stadium. Hari ini saya mempunyai narasumber yang luar biasa, menjadi berkat buat bangsa dan negara Indonesia, bahkan bisa sampai ke bangsa-bangsa lain menjadi berkatnya. Nah, kita pengen mengerti apa sih yang terjadi, apa yang ada di dalam pikiran hamba Tuhan ini, apa yang ada di dalam hati, supaya kita semuanya bisa mendapat berkat dari kesaksian yang ada, ya. Terima kasih Pak Tony buat kehadirannya di Podium. Pak Tony, saya kepengen ngerti apa sih yang menjadi latar belakang dari Pak Tony sebelumnya, sampai Pak Tony hari ini dipakai Tuhan menjadi berkat buat banyak orang. Iya, kalau waktu kecil itu Pak, waktu kecil, waktu remaja, terus kenal Tuhannya. Nah, apakah dari keluarga memang keluarga Kristen? Ya, saya bukan dari keluarga Kristen. Kalau mungkin kemarin dengar kesaksian saya dari keluarga non-Kristen, karena papa saya dulu pernah meninggalkan saya, artinya dia cerai dengan ibu saya, lalu 3 kali nikah, dan saya menjadi orang yang fatherless. Fatherless itu punya ayah sebagai ayah biologis, tapi nggak pernah hadir dalam hidup saya, nggak pernah mendidik saya. Waktu usia saya kira-kira 10 tahun saya ditinggalkan begitu saja, dan akhirnya kehidupan saya menjadi kehidupan yang ngawur gitu, yang nggak ngerti gimana, ya istilahnya fatherless lah, punya bapak. Ngawurnya sampai seberapa Pak? Ngawurnya jadi anak nakal, di sekolah pun saya pernah 3 kali dikeluarkan SMA. SMA tuh keluar karena bolos, karena nakal, udah 3 kali keluar lah istilahnya. Dikeluarkan tapi masuk lagi, puji Tuhan bisa lulus, Bu. Jadi memang karena fatherless. Dan akhirnya lulus SMA, saya kuliah juga ngaco-ngaco gitu. Dan akhirnya hidup saya juga banyak yang gak karuan, karena kita gak ngerti, gak pernah dididik dengan baik. Ya, lalu saya menikah, dan udah menikah di situ pada waktu mamanya ada ya? Mama ada, tapi mama juga sama juga kawin dengan yang orang lain lagi. Jadi fatherless and motherless dua-duanya. Jadi keluarga yang nggak punya orang tua lah. Ya, makanya sangat ngerti banget. Saya sangat protes banget kalau ada orang hari ini pengen cerai, paling kesel saya. Ngerti rasanya hancurnya seperti karena apa ya? dari kecil udah pengen, kalau bisa udah mati aja lah daripada seperti itu gitu. Jadi untuk melakukan hal-hal yang negatif, ya saya sangat gampang cari perhatian. Dan itu kejadian hidup saya. Memang waktu tahun 79 saya nikah dengan istri saya. Karena dia anak Tuhan, ya saya jadi percaya Tuhan di situ. Menikah di gereja. Menikah di gereja. Lalu ya di gereja lama maksudnya, ya kenal Tuhan, dan akhirnya setelah kenal Tuhan ya mulai ngerti Tuhan sedikit, tapi ngaconya masih tetap jalan. Terus tahun 81 saya ingat saya dibaptis
ya dibaptis. Nikah dulu loh baru dibaptis, bukan baptis dulu baru nikah zaman dulu. Udah gitu dibaptis tahun 83 saya masuk dalam pelayanan. Pelayanan di satu gereja menjadi ketua bidang, lagi hebat. Tapi ngaconya masih jalan gitu. Ngaconya masih jalan. Dan 84 saya betul-betul ngalami Tuhan, pertolongan Tuhan lah. Saya mungkin nggak ceritakan di sini karena nanti bisa terlalu banyak di situ, terlalu panjang. Tapi saya tahu Tuhan itu ada, real, He's real gitu. Jadi dalam hidup saya 84 dia tolong saya, tapi kehidupan salah saya masih ada tuh, terus 85, 86 udah melayani di gereja. Makanya jangan anggap orang gereja itu udah suci, belum tentu. Udah melayani di gereja, saya ketua bidang dan terus berjalan sampai tahun 95, saudara. Saya diberkati dengan uang yang banyak. Akhirnya hidup saya pun makin ngawur gitu, makin ngawur, dan istri saya mau ngomong apapun tetap saya lebih hebat. Kalau dia bilang hijau, kalau saya bilang putih harus putih gitu. Karena suami kan. Otoriter ya Pak. Karena suami kan. Nah, istri saya menasihati saya nggak pernah dengar. Saya tetap jalan menurut jalan yang saya anggap benar. Nah tapi satu kali, makanya ini sangat penting banget di sini. Satu kali istri saya tuh nggak bantah saya. Setiap saya pulang dia pokoknya layani saya dengan baik, nggak pernah bantah saya lagi, nggak pernah ribut lagi. Dia cuma berdoa, dan saya ingat waktu dia berdoa, saya tendang itu ranjang, dia tetap berdoa. Kok jadi begini nih? Nah itu titik balik sebenarnya. Saya tahun 95 mendekati 96, saya tetap ngawur, tapi waktu ngawur Tuhan jamah saya. Saya ingat bukan karena istri yang maksudnya yang nasihati langsung jadi benar, tapi istri yang berdoa buat saya dengan benar itu membuat saya berbalik. Dan 95, 96 saya betul-betul lahir baru. 96 saya lahir baru, betul-betul saya tinggalkan dosa, tinggalkan semua kehidupan lama saya. Saya minta lahir baru, ya saya dibaptis Percik waktu itu, lahir baru. Dan tahun 97 saya berulang-ulang dari gereja yang saya ikut melayani di sana supaya saya jadi pendeta, saya nggak mau. Tapi satu kali saya ketemu dengan Pak Julius Ishak. Saya cuma dari Tegal ya? Bukan, di Tasikmalaya. Oh Tasik ya? Iya, dia minta saya cuma antar dia ke STT Battle. Waktu itu saya masih ada usaha pekerjaan. Selama saya melayani sebelumnya saya masih kerja. Lalu saya bilang saya cuma antar Om Julius aja gitu ke STT. Oh enggak, saya mau jadi kamu pendeta. Enggak mau, saya bukan mau jadi pendeta. Saya bilang, saya mau jadi pengusaha, saya mau melayani. Akhirnya di STT di sana dia mau daftarin saya nggak mau. Tapi waktu saya pulang itu terngiang-ngiang terus tuh. Saya harus melayani gitu, harus jadi pendeta. Nggak hilang-hilang itu kata-kata Om Julius. Dan akhirnya tahun 96, 97 saya menyerahkan diri ke Tuhan. Saya stop pekerjaan, memang harus stop juga pekerjaan waktu itu. Dan sepenuhnya saya melayani Tuhan. Nah waktu melayani Tuhan itulah saya pikir gini, saya ini orang dosa, orang gak benar, orang gak beres. Kok bisa ya Tuhan itu sayang sama saya gitu. Saya harus balas apa? Saya orang yang nggak punya latar belakang yang baik, tiba-tiba disayang Tuhan, harus dengan apa saya balas Tuhan? Ya tentunya dalam hal ini saya melayani. Ya melayani, ya saya pikir bukan cuma melayani gereja kali keluarga, tapi akhirnya di tingkatan kembali saya mau berdoa juga buat bangsa, karena Tuhan mau bangsa. Mintalah bangsa-bangsa seperti itu. Tapi ini luar biasa Pak, karena dimulai dengan menjadi Kristen itu karena menikah. Ya, alasan apapun yang menyebabkan kita menjadi seorang Kristen itu ternyata Tuhan bawanya itu secara bertahap sampai akhirnya bisa ngalami lahir baru.
Tapi memang saya yakin kalau orang yang ya jadi Kristen dengan apapun juga caranya, terus melayani di gereja, orang itu belum tentu lahir baru juga. Ya. Tapi kan kita ngelihat bagaimana Pak Tony ngalami perubahan pada waktu lahir baru itu. Nah, terus kan ini dari fatherless, orang tua yang motherless dan fatherless. Terus pada waktu Pak Tony ngalami lahir baru, itu apa yang terjadi? Sehingga sampai akhirnya Pak Tony juga bisa melayani akan orang-orang yang fatherless dan motherless itu. Ya, saya setelah saya lahir baru, saya bisa merasakan bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang hidup. Ya, saya bisa mendengar suara Dia, dan saya ingat banget tahun 96 itu setiap saya baca firman pagi, siang itu kenyataan gitu. Jadi apa yang menjadi doa saya ada jawaban gitu. Karena waktu itu kan diproses banget, tinggalkan kerjaan, nggak punya uang, nggak punya apa gitu ya. Oh, sampai ngalamin begitu? Iya, nggak punya uang, tapi dipelihara Tuhan, Bu. Ya, sampai mau bayar telepon nggak bisa, di rumah bayar telepon nggak bisa. Bayarnya sampai 8 bulan nggak bisa bayar telepon. Itu setelah lahir baru? Setelah lahir baru. Oh. Bayar telepon nggak kebayar 8 bulan, harusnya mati. Masih hidup, Bu. Tapi bulan ke-9 ada orang kasih uang sama saya. Saya ke Telkom dong mau bayar. Saya bayar 9 bulan. Setelah bayar, dia tanya, mau pasang lagi nggak? Katanya. Saya bilang, saya masih hidup. Besoknya mati, Bu. Kan aneh seperti, loh kok nggak bayar, kok masih nyambung gitu. Saya lihat Tuhan kok luar biasa pelihara saya gitu ya. Jadi saya lihat bukan cuma itu, tapi banyak sekali mukjizat yang saya alami. Artinya saya lihat dipimpin oleh Tuhan tuh dari hari ke hari, kehidupan dipelihara saya, kehidupan anak saya semua, kuliah sampai anak saya bisa sekolah di luar negeri semua. Saya percaya itu semua karena Tuhan. Ya. Nah, pemulihan dengan orang tuanya gimana, Pak? Mungkin dengan orang tua saya sendiri, saya nggak ngalami pemulihan. Dengan orang tua. Udah nggak ada? Udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Oh, okay. Udah lama nggak ada orang tua saya. Ya, tapi saya rasanya mewakili, karena saya kan belajar yang salah mungkin dari orang tua. Ada paradigma di sini. Orang tua saya juga mungkin dari opahnya juga seperti itu, karena opah saya juga kawin lagi dan sebagainya. Tapi saya ke generasi di bawah saya, tentunya saya harus memberanikan diri untuk bisa pulih ya. Artinya saya minta memberikan hati lah, hati Bapak berikan buat anak. Saya minta ampun sama anak, sama menantu, sama cucu, kesalahan saya atau orang tua saya, dan mereka juga minta ampun. Dan itulah yang membuat hari ini menurut saya menjadi orang yang sangat dipulihkan. Jadi diputuskan itunya, kutuknya itu pada waktu di Pak Tony ini ya? Dari saya. Kepada anak, dengan cara minta maaf. Ke atas nggak bisa, tapi ke bawah kan bisa. Iya. Nah, gimana caranya kalau misalnya pendengar dari podcast ini mereka mendengar gitu ya, bagaimana bisa mereka melakukannya di rumah mereka, di keluarga mereka? Bisa sebenarnya, mungkin ikuti aja ibadah saya kemarin yang di YouTube ya, dari JKI, bisa diikuti, dipelajari, lalu perlu deklarasi sebenarnya kalau menurut saya. Oh, pakai ucapan ya? Pakai ucapan, deklarasi seperti kemerdekaan Indonesia. Kita merdeka ya harus dideklarasikan. Karena walaupun udah deklarasi sekali tahun 45, ternyata Jepang, Belanda masih masuk kan. Akhirnya tahun 49 dideklarasi ulang di Jogja gitu. Dan itu juga mungkin harus ada yang begitu percaya langsung putus. Tapi ada yang percaya masih belum putus gitu, Bu. Itu perlu redeklarasi. Itu. Ya, kalau saya ngelihat kemarin ya dari ibadah yang memutuskan kutuk generasi itu, wah itu ternyata banyak yang saya sendiri baru tahu, oh begitu gitu loh, tentang kutuk generasi, kenapa kita harus memutuskan, dan akhirnya bagaimana kita memutuskan dengan cara deklarasi bersama-sama gitu ya. Jadi pendengar podcast mungkin bisa cari YouTube-nya JKI Injil Kerajaan yang
tanggal kemarin tanggal berapa ya? 17. 17 Juli. Ya, itu Pak Tony Mulya bicara di situ dan dia menyampaikan kita semua diberkati luar biasa. Nah, terus Pak, setelah kemarin saya ngelihat itu yang dikerjakan Bapak kepada si Bara pada waktu Bara menikah, itu mungkin belum pernah terjadi dan saya belum pernah lihat juga. Tapi itu betul-betul satu orang tua bisa sampai seperti itu kepada anak, itu hal yang membuat kita ternyata di kekristenan itu ada satu standar yang berbeda dengan dunia. Nah, coba ceritain sedikit Pak, di pikirannya Pak Tony apa pada waktu itu sampai melakukan hal itu? Ya sebenarnya kan kalau kita ambil Yesus itu kan Tuhan, tapi Tuhan mau merendahkan diri menjadi manusia, menyelamatkan kita, ya kan? Ya dia harusnya kan tinggalnya di surga, tapi turun ke dunia, lahir di kandang domba, merendahkan diri bahkan mati buat kita. Sebenarnya kalau Tuhan lakukan itu buat kita sebagai anaknya, kenapa kita nggak lakukan itu buat anak kita gitu? Karena di Yohanes 3 ayat 16 kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu Yohanes 3 ayat 16. Tapi di surat 1 Yohanes 3 ayat 16, demikianlah kasih Kristus. Dia mengasihi kita. Jadi kita juga dikatakan wajib mengasihi saudara-saudara kita gitu. Jadi kalau Yesus mau merendahkan diri seperti itu, buat kita kenapa kita juga nggak mau merendahkan diri seperti itu sih? Ya khususnya juga bukan cuma buat anak kita, sama istri saya juga saya pernah katakan itu Bu. Saya minta ampun juga kesalahan saya, ya kan, dan ya ada satu cerita yang bagus sih. Jadi karena saya ngerti tentang the power of reconciliation, saya kumpulkan anak saya, istri saya, cucu saya. Lalu saya bilang sama anak saya minta maaf kalau saya pernah sakitin anak saya, sengaja atau enggak, waktu kamu kecil atau apa, minta maaf. Sama anak saya yang perempuan nih, anak saya nangis Bu. Dia bilang, papi udah nggak apa-apa, papi. Dia terima, dia juga minta ampun kalau salah. Nah terus setelah itu saya bilang, sekarang kamu minta ampun sama anak kamu, maksudnya sama cucu saya. Cucu saya begitu mamanya lihat, teriak Bu, mama jahat katanya gitu. Anak saya tinggal di Australia kan, mama jahat katanya. Loh kenapa mamanya bilang mama jahat katanya? Mama nggak sayang aku katanya. Kenapa mama nggak sayang aku? Mama mau taruh aku di foster katanya. Saya bilang apa foster? Foster itu tempat anak yang penitipan. Terus mamanya bilang, kapan mama ngomong gitu? Mama nggak pernah ngomong. Pernah katanya gitu. Ingat waktu kecil katanya, dia mungkin mau disuruh makan, kalau nggak mau ancaman-ancaman seperti itu. Rupanya di anak itu terekam Bu. Mama nggak sayang dia lagi, mau taruh aku di foster. Padahal cuma sekali diucapkan. Cuma sekali ngomong. Dan akhirnya mamanya bilang, saya nggak merasa ngomong gitu, Pi, aku nggak ngomong gitu, nggak ngaku mamanya, tapi kan anaknya berasa. Ingat ya udahlah, sekarang jangan dimasalahin, sekarang kamu minta ampun. Dia minta ampun, anak saya minta ampun sama cucu saya. Nangis Bu. Anak saya juga, cucu saya minta ampun, mama nangis, kita peluk-pelukan, semua nangis. Dan sebenarnya ada kesaksian dari cucu saya, gimana rasanya, saya bilang setelah kamu, waduh Pi katanya, dia panggil saya papi juga kan, rasanya lega hati aku katanya, mama minta maaf sama aku. Disimpan itu ya, di dalam hati ya. Dan puji Tuhan setelah itu kira-kira kejadian 5 tahun yang lalu. Jadi setelah itu anak saya, mantu saya sekarang di Australia sangat diberkati. Dulu kerja sama orang, sekarang nggak kerja sama orang, punya usaha. Efeknya sampai seperti itu. Sampai hari ini mungkin udah mau beli rumah yang kedua dan sebagainya. Ya tinggal di Australia itu kan nggak mudah. Tapi ya saya lihat the power of reconciliation tuh sangat luar biasa. Seperti mungkin tadi ibu saya kasih gambar ya, kalau father and son, bapak dan anak dipersatukan, itu seperti
stone, batu ya. Jadi batu ya. Jadi Ben itu kan anak, Ya, Ab Ben itu anak. bapak ya. Tapi kata bahasa Ibraninya kalau disatukan itu artinya batu. Makanya di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak bisa menguasainya. Jadi kalau orang tua dan anak dipersatukan, di situ ada kekuatan ilahi yang dari Tuhan. Berkat-berkat dinyatakan. Iya. Ya, itu Dan yang memang kalau kita ngelihat ya, yang dirusak, institusi yang dirusak pertama kali oleh iblis kan keluarga. Adam dan Hawa itu. Iya. Jadi itu yang dihancurkan karena rupanya ada kekuatan itu tadi. Iya. Kalau ini bersatu, Father and Son ini bersatu, itu jadi stone dan itu jadi kekuatan yang luar biasa. Dan Ya kan? itu bless. Yes. Tapi kalau pecah itu curse. Makanya hati Bapa harus berbalik kepada anak, anak kepada orang tua. Kalau dipersatukan itu bless. Tapi kalau terpisah masing-masing, ya itu curse gitu. Curse. Iya, iya. Nah, sekarang Pak Tony, setelah Pak Tony ngalami pemulihan seperti ini, kok bisa punya hati untuk apa ya? Untuk di jaringan doa sampai akhirnya sekarang jaringan doa ini makin besar dan memberkati bangsa Indonesia, memberkati dunia gitu ya. Apa sih yang ada di dalam hatinya Pak Tony sampai akhirnya dibawa Tuhan ke situ dan Pak Tony mengikut apa yang Tuhan saya ngerti sih sudah pasti Tuhan rencanakan itu dalam diri Pak Tony. Nah, tapi seringkali kan manusia itu kan seringkali nggak tahu ini benar nggak ya yang tak kerjain gitu loh. Ini dari Tuhan nggak ya gitu. Nah, itu perjalanan Pak Tony sampai menuju ke arah situ itu apa yang Pak Tony alami? Ya. Jadi saya ingat ada satu hamba Tuhan dari Nigeria. Satu kali dia menyampaikan pesan Tuhan gitu. Dia bilang gini, kalau kamu ngurus gereja cuma 50 jemaat, manage dengan baik aja katanya, beres kok katanya, manage dengan baik. Kalau 100 juga manage dengan baik lah katanya. Tapi kalau 1000 juga manage dengan baik aja katanya. Bahkan 10.000 juga manage dengan baik, beres kok katanya. Tapi katanya Tuhan tuh bukan cuma mau 10.000. Tuhan itu mau kota katanya. Tuhan itu mau kota gitu. Jadi mau kota dimenangkan buat dia. Nah itu khotbah itu yang menginspirasi. Waduh iya, Tuhan itu besar. Jadi saya percaya kalau Tuhan itu besar, pasti visi besar inilah yang saya harus kerjakan gitu. Makanya kita berdoa buat kota, buat bangsa, dan saya membuktikan Bu tahun 2012 ketika itu Jakarta sedang pemilihan gubernur. Ya nggak tahu gubernurnya siapa. Waktu itu nama Jokowi pun belum muncul kan. Dan saya doa, ingat saya di Holy Stadium ini masih ada filenya, saya doa. Saya minta Tuhan tolong Jakarta dipimpin oleh orang benar. Saya nggak berprok kemanapun. Dan ternyata 2012 itu terpilihlah Jokowi dan Ahok jadi gubernur. Itu wah saya bilang berarti doa kita ini dahsyat nih, kota aja bisa gitu. Dan setelah itu 2014 nih, waktu itu mau pilpres kan, mau pemilu, dan 2013 itu banyak penglihatan akan terjadi kerusuhan, akan terjadi chaos, akan terjadi pertumpahan darah, karena 2014 katanya tahun politik lah segala macam. Nah kita gerakan doa tuh, 14. Tiap tanggal 14 jam 14 selama 10 bulan kita puasa Ester, nggak makan nggak minum, kita berdoa buat bangsa ini. Tuhan saya percaya ya kita dan tim tentu jaringan doa Indonesia akan dipimpin oleh Tuhan, Indonesia akan mengalami Tuhan. 2014 tahun semita dulu. Dan ternyata Tuhan pilih presiden siapa? Orang nggak terkenal kan, orang yang nggak populer, nggak pakai modal juga. Jadi itu tambah saya punya keyakinan Tuhan itu jawab doa kita gitu. Itu yang membuat saya berkeyakinan penuh bahwa Tuhan kita memang dahsyat, memang luar biasa. Dan doa itu besar kuasanya. Besar kuasanya, dan sampai hari ini menurut saya Indonesia bisa seperti ini bukan karena siapa-siapa, karena Tuhan.
ya pakai Pak Jokowi. Pertanyaannya kan sekarang apakah harus Jokowi terus? Enggak, saya bilang nggak perlu juga. Kalau Tuhan mau pakai siapa juga, mau pakai Butina juga bisa. Orang Semarang dipakai Tuhan, bisa siapapun bisa. Ya, yang penting percaya bahwa Tuhan ada di Indonesia gitu. Itu yang ya menjadi visi yang Tuhan kasih sama saya, bahwa ya kita berdoa bukan masalah pribadinya, masalah Tuhan ya. Jadi saya ngelihat ya, kalau hari ini orang itu sepertinya bukan siapa-siapa ya. Tapi kalau hari ini kita lihat dari Pak Tony, bagaimana perjalanan hidup Pak Tony justru dari hancurnya keluarga sampai akhirnya menjadi Kristen karena menikah. Ya terus akhirnya ternyata dibawa Tuhan ngalami lahir baru karena orang istri. Nah, karena istri ya. Jadi jangan salah milih istri juga ya, Pak ya. Nah, di sini sampai akhirnya bisa menjadi sosok yang bisa menjadi berkat buat bangsa ini. Jadi buat saya melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam diri seseorang itu dengan luar biasanya, dengan kebesarannya. Nah, apa yang Pak Tony mau sampaikan kepada pendengar podcast, supaya pendengar podcast juga mengalami Tuhan, mengalami banyak hal yang Tuhan lakukan seperti yang Pak Tony. Ya, artinya kalau Tuhan bisa pakai saya yang orang fatherless, ya tentunya para pendengar juga yang mungkin ada yang fatherless bisa dipakai Tuhan juga. Amin. Karena saya ingat dari Mazmur 68 ayat 6, saya akan bacakan. Di sini bahasa Indonesianya bilang begini, Bu. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Tapi bahasa Indonesia ini menurut saya kurang tepat, karena dibilang bapak bagi anak yatim. Yatim itu kan orang yang nggak punya bapak ya, atau orang yang nggak punya bapak, atau orang yang bapaknya udah meninggal, yatim tuh. Ya, atau yatim piatu bapak dan ibu gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas, dibilang Mazmur 68 ayat 5. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dibilang a father of the fatherless, a defender of widow is God in his holy habitation. Jadi Bapa di surga adalah Bapa bagi orang yang fatherless. Jadi orang yang kehilangan figur Bapa, figur Bapa nih, kita jangan takut, ada Bapa di surga gitu, di tempat kudusnya. Dan buat seperti ibu nih ya, dikatakan a widow of is dan a defender of widow. Jadi pembela buat para janda nih yang udah ditinggalkan suami. Dialah Allah di tempat kediaman yang kudus. Jadi kalau ibu pun mungkin udah ditinggalkan sama suami, gak usah takut, karena kita punya Bapa gitu. Di tempat kediamannya yang kudus, yang memelihara kita. Ya. Jadi pelindung juga ya. Pelindung, a defender gitu. Ya kan. Jadi ya betapa Bapak itu sangat luar biasa memperhatikan kita ya, saya ibu, dan mungkin pendengar di podcast ini juga ya jangan khawatir. Sekali-kali Tuhan tuh nggak tinggalkan, nggak biarkan kita, walaupun kita nggak punya Bapak secara biologis yang mendidik, membina kita, ada yang di atas yang memproses kita dengan caranya yang luar biasa. Ya, seperti itu. Tuhan. Ya, jadi buat kita semua pendengar podium, jangan pernah berkecil hati pada waktu kita merasa keluarga kita berantakan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi rencana Tuhan itu tidak pernah rencana yang mencelakakan. Rencana Tuhan itu besar buat kita, karena setiap orang yang lahir itu pasti dengan tujuan. Ada tujuan Tuhan dalam hidup kita semua. Jadi jangan pernah merasa kecil dan tidak bisa melakukan apa-apa. Kita ngelihat bagaimana Pak Tony dari keluarga yang seperti itu hari ini bisa jadi berkat buat bangsa dan negara. Jadi saya berdoa supaya kita semua bisa masuk di dalam tujuan Tuhan dalam hidup kita. Maka Tuhan akan pakai kita, meskipun dengan keterbatasan yang ada, tapi kita akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan.
Makasih Pak Tony buat kehadirannya di podium dan biarlah menjadi berkat buat Amin. kita semua. Terima kasih Tuhan semua. berkati. Ya, Tuhan berkati. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita.